Jadi imam fasik itu walaupun jamaahnya banyak, lebih afdal kita mencari jamaahnya sedikit asalkan imamnya betul orang-orang yang baik. Daripada kita berjamaah dari imam yang fasik, lebih baik cari imam yang saleh walaupun jamaahnya sedikit. Baik, lanjut yang ketiga. Apabila jamaah yang banyak itu imamnya seorang yang ahli. Nah, yang ketiga umpama imamnya ahli bid'ah, ya, suka bicara bid'ah. Ini ya, perhatikan ya. Orang yang suka bicara ekonomi, maka biasanya orang itu disebut apa ya? Ahli ekonomi, gitu kan ya. Orang yang suka bicara tentang kesehatan, maka dia disebut namanya ahli kesehatan. Orang yang suka bicara tentang masalah gizi, protein dan sebagainya, maka orang itu disebut namanya ahli gizi, gitu kan ya? Logikanya begitu kan ya? Nah, orang yang suka bicara tentang ikan dan sebagainya, maka disebut namanya orang ahli dalam perikanan, kan gitu tuh. Tapi kalau ada orang yang suka bicara dikit-dikit bid'ah, maka dia disebut ahli. Kan gitu logikanya. Nah, maksudnya ahli bid'ah ini adalah orang yang mengada-ngada di dalam ajaran Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang juga tidak disepakati oleh ulama. Mengada-ngada. Banyak sekarang ulama zaman sekarang ini banyak sekali. Ngakunya ulama, sekalinya bukan ulama, dukun. Ya, susah membedakan zaman sekarang yang mana kiai, yang mana pemburu hantu, mirip-mirip. Pemburu hantu itu kan dukun juga tuh. Kenapa? Karena pemburu hantu pakai bolang, kiai pakai bolang, dia juga pakai bolang. Malahan pemburu hantunya tasbihnya gede-gede lagi. Sekalinya dukun. Pemburu hantu. Hati-hati zaman kita sekarang ini. Ya begitulah problemnya. Sekarang ini ulama ini banyak cobaan. Pesantren, ulama di Indonesia ini banyak sekali cobaan. Ada orang yang ngaku-ngaku jadi ulama, ya ternyata telah melakukan perbuatan yang sangat hina sekali. Bahasa kitanya apa itu ya? Apa namanya itu? Pencabulan. Ada yang sesama jenis pencabulannya juga, aduh kasihan. Itu gini ya, binatang yang paling hina itu kan babi tuh. Hina dari segi fisiknya. Karena dia najis mughalladhah, tidak bisa dimakan, tidak bisa diapa-apain. Bahkan kita boleh membunuh babi. Membunuh babi itu bukan untuk dimakan, untuk dibinasakan saja. Tapi senajis-najisnya babi, tidak ada babi itu mau kawin dengan sesama jenis. Ada nggak babi itu kawin si jantan dengan si jantan? Mana mau dia. Betina dengan betina, nggak mau. Dan itu masih apa namanya? Dan dia tadi senajis-najisnya babi nggak mau dia. Sejelek-jelek binatang nggak ada yang mau dengan sejenisnya. Jadi kalau ada manusia suka dengan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang istilah zaman sekarang apa ya? LGBT, maka banyak banget zaman sekarang nih. LGBT ini kan lebih hina daripada binatang tadi. Banyak sekarang di Indonesia. Nggak tahu kenapa orang nyebut apa sekarang tuh botik apa istilahnya. Dulu kan bencong, waria, ini istilah baru lagi. Boti, saya juga bingung apa sih boti itu. Oh, kata saya ternyata bebuhan tulang presto ini. Tulang presto banyak banget itu. Zaman sekarang. Dan terus terang secara pribadi itu saya itu lebih senang secara pribadi nih ya. Saya senang programnya siapa namanya KDM tuh. Siapa namanya KDM tuh? Kang Deddy Mulyadi atau Mulyono? Mulyadi ya, Mulyono lain lagi ya. Kang Deddy Mulyadi.
Di daerah dia kan jadi gubernur tuh. Dia punya program, nggak ada lagi di Jawa Barat yang boti-boti, yang bencong-bencong tulang prosesnya nggak ada. Kalau ada, sekolahnya di tentara. Nah, biar diajarin sama tentara, nggak usah lama-lama 3 bulan saja. Kalau nggak sembuh tambah lagi. Makanya ketika masuk tentara keluar dari 3 bulan, apalagi siap, nggak ada lagi yang lembek-lembek, siap. Hebat, menghilangkan itu penyakit, penyakit. Dan LGBT ini naudzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah. Mereka tuh yakin, seyakin-yakinnya, sadar sesadar-sadarnya bahwa bebuhannya itu, bebuhan LGBT, mereka bagaimanapun tidak bisa punya keturunan, tidak bisa. Kenapa? Karena melawan sunnatullah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, nggak bakalan bisa punya keturunan. Tapi kenapa kok makin banyak? Nah, makin banyak seperti itu karena dia ingin memperbanyak kaumnya itu bukan lewat keturunan, tapi dengan menyebarkan virus tadi. Lihatin saja nih ya, lihatin saja apa saja kasusnya orang itu. Apabila nih ada seseorang melakukan sodomi kepada orang lain, kepada anak-anak, tanyakan kepada dia itu, tanyakan saja. Pasti dia waktu kecil atau waktu kapan dia pernah juga disodomi. Nah, sodomi itu asal katanya dari kaum Sodom, Nabi Allah Lut. Nabi Lut punya kaum namanya kaum Sodom, makanya disebut sodomi. Nah, lihat saja apabila ada orang yang pernah melakukan LGBT kepada sejenis, lihatin saja orang itu pernah juga disodomi sama orang lain. Begitu juga lesbian. Begitu juga lesbian. Kalau ini lesbian dia pernah melakukan, tanya aja di tempat lain dia pernah melakukan itu. Nah, itu bahayanya. Sadar sesadarnya, paham sepaham-pahamnya, yakin seyakin-yakinnya bahwa kaum LGBT itu tidak bisa mempunyai keturunan. Satu-satunya cara untuk memperbanyak kaum mereka dengan apa caranya? Menyebarkan virus tadi. Nih, apabila anak ini pernah disodomi, suatu saat dia akan menyodomi orang lain. Apabila nih perempuan ini pernah melakukan lesbian, suatu saat dia akan menyebarkan virus kepada yang lain. Itu ngerinya di situ tuh. Ngerinya di situ. Nah, ala kulli hal, jangan sampai kita masuk dalam permasalahan itu. Dan kita mesti jaga sekuat-kuatnya. Di akhir zaman ini terlalu banyak fitnah. Terlalu banyak fitnah. Luar biasa ya. Semoga Allah melindungi kita ya, semua kita dan keturunan kita dan orang-orang yang kita sayangi, murid-murid kita, tetangga kita dari semua pergaulan bebas, LGBT dan apa saja yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berapa menit lagi? 2 menit. Nah, 2 menit ya, cukup dulu lah. Insya Allah kita sambung lagi nanti di kesempatan akan datang. Jangan lupa jamaah Masjid Al Hasan diundang semua. Saya mau tahu ini siapa yang kelompok-kelompok sungguh terlalu ini. Mudah-mudahan sehat panjang umur semuanya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.